kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita menyambut kebenaran firman Tuhan serta menghidupinya sebagai awal memulai kegiatan kita dalam satu hari ini, yakni di hari Rabu 5 Oktober 2022. Firman Tuhan berdasarkan Almanak HKBP hari ini didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 43. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tersabur do dihaleaon, ale dipahehe do dihasangapon. Tersabur do dihagaleon, alai dipahehe do dihagogoon. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Paulus menekankan kebangkitan dari orang percaya setelah kematiannya, ada banyak jemaat-jemaat yang ada di Korintus mempertanyakan, tubuh yang bagaimana yang dibangkitkan? Dalam bentuk bagaimana orang mati dibangkitkan? Maka salah satu jawaban dari pertanyaan itu Paulus ungkapkan melalui teks kita hari ini. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ayat-ayat sebelumnya dapat kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Paulus menggambarkan tak ada benih yang tak mati dulu ketika dia harus berubah, bertumbuh menjadi tanaman yang baru ataupun pohon yang baru. Karena sebuah benih dia akan pasti mati, layu, tetapi tumbuh kembali menjadi tanaman yang baru atau pohon yang baru. Demikianlah kematian orang yang percaya. Kalau dagingnya memang akan mati dan hancur, tetapi dia akan dibangkitkan dalam roh yang baru, sesuai dengan karunia dan kehendak Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ini juga semakin menguatkan kita bahwa mengingat bahwa tubuh kita, daging kita ini pada nantinya akan hancur, akan mati, akan kembali menjadi tanah. Tetapi dalam iman dan kepercayaan kita dalam Kristus Yesus, Allah akan membangkitkannya dalam roh yang baru, dalam kebangkitan yang baru dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, ini jugalah yang mendorong kita supaya di dalam mengingat kebangkitan yang akan kita terima sebagai orang percaya, ini semakin mendorong kita, menyemangati kita untuk setiap jerih payah kita di dunia ini, untuk tidak mengkecilkan, untuk tidak merasa tidak berguna ketika kita berlelah atau berjerih payah melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia. Karena ini jugalah yang dialami dan dirasakan oleh Paulus. Ketika dia benar-benar mengimani kebangkitan itu, maka apa yang ia alami di tengah-tengah dunia pada saat itu, dia dikejar, dia dikurung, dia dipenjara, dia disiksa, dia diejek, dia tetap merasakan kemegahan. Dia tetap merasakan ini tidak apa-apanya dengan kebangkitan yang akan dia terima kelak. Dan itu sangat hidup di dalam dirinya ketika ia melakukan pelayanan dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena sehebat-hebatnya penderitaan di dunia itu tidak sebanding dengan kebangkitan, kesenangan yang Tuhan sediakan bagi kita pada kebangkitan yang akan kita terima. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka melalui teks ini, mari tetaplah bersemangat berjerih payah, tetaplah bertotalitas melayani Tuhan, tetaplah bersungguh-sungguh walaupun itu mengalami tantangan, mengalami kesusahan. Karena kesusahan sehebat apapun di dunia ini tidak
sebanding dengan anugerah yang akan kita terima kelak di surga yang telah Tuhan sediakan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini jugalah yang akan kita terima walaupun kita berjerih payah di tengah-tengah melakukan pelayanan di dunia ini. Jangan berkecil hati ketika orang tidak memperhitungkan kita. Jangan berkecil hati ketika orang-orang tidak menghargai kita. Jangan berkecil hati ketika seolah-olah jerih payah kita tidak membuahkan hasil. Karena nantinya kehinaan ini, karena nantinya kelemahan kita ini akan berbuah kemuliaan kelak di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan kemuliaan kelak yang akan kami terima oleh karena iman percaya di dalam Kristus Yesus dan oleh karena kasih anugerah Tuhan di dalam kami. Ya Allah, sebagaimana benih yang akan mati ketika ia menjadi sebuah tanaman yang baru, demikian jugalah kebangkitan kami, di mana kami akan meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan daging kami yang lemah ini, dan menyambut kemuliaan yang Tuhan telah sediakan. Biarlah itu menjadi pengharapan kami Bapa, dan pengharapan itu menjadi kekuatan kami, agar setiap jerih payah di dunia ini, pelayanan di tengah-tengah dunia ini, kami tetap berkekuatan dan memiliki semangat yang daripadamu. Tuhan, demikian juga aktivitas kami sepanjang satu hari. Biarlah Engkau yang menguatkan kami dan yang menuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar setiap aktivitas kami pun layak menjadi kemuliaan di hadapan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh dan roh kami. Jadilah kehendak-Mu dalam Kristus Yesus yang bekerja sama dengan Roh Kudus dari kekal hingga kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat beraktivitas bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.